Malam turun sepenuhnya di Kurukshetra, dan medan perang berubah menjadi lautan bayangan. Obor-obor yang tertancap mulai padam satu persatu, seolah takut menyala di tengah keganasan yang meningkat. Dan di tengah kegelapan itu, hanya satu sosok yang bergerak seperti badai yang tak dapat dihentikan. Gatotkaca. Tubuhnya melompat dari satu kereta ke kereta lain, menghancurkan roda, membalikkan kusir, dan menghempaskan prajurit ke udara. Darah memercik ke tanah, memerah di atas debu yang berputar di bawah angin malam. Setiap langkah menghantam seperti guntur. Setiap teriakannya membuat ksatria, musuh kehilangan keberanian. Dia bukan manusia. Lari, lari! Tapi malam tidak memberi jalan keluar. Gatotkaca mendesak mereka kembali ke dalam kegelapan, seperti binatang yang sedang berburu. Bhima, Arjuna, dan pasukan Pandawa hanya bisa menyaksikan. Bukan hanya karena ia anak Bhima, tetapi karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat menandingi Gatotkaca saat malam menjadi sekutunya. Di sisi seberang medan, Duryudana menggertakkan giginya. Jika ini terus dibiarkan, seluruh pasukanku habis sebelum fajar. Karena lakukan sesuatu. Karena tidak menjawab segera, ia hanya menatap Gatotkaca yang mengamuk. Dalam hatinya ada rasa kagum dan juga tekanan yang terus mengencang. Ia tahu apa yang diminta Duryudana, ia tahu apa yang harus ia keluarkan. Senjata pamungkas pemberian Indra. Senjata yang bahkan para dewa berhati-hati untuk tidak memanggilnya sembarangan. Dan yang paling menyakitkan, karena telah berjanji dalam hatinya bahwa tombak itu hanya akan ia gunakan untuk satu orang, Arjuna. Namun malam ini janji itu dipatahkan oleh realitas perang. Jika Gatotkaca terus hidup malam ini, gumam karena lirih, Arjuna tak akan pernah bisa kusentuh. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri di atas keretanya. Tangannya terulur. Langit seperti berhenti bernafas. Udara berubah dingin. Cahaya merah tipis muncul dari gulungan kain yang membungkus senjata itu. Dan ketika kainnya terlepas, angin langsung meraung. Shakti bukan sekadar tombak, ia bukan sekadar logam, ia adalah kilat yang dibentuk menjadi bentuk yang bisa digenggam tangan manusia. Ujungnya memancarkan cahaya yang membuat malam tampak seperti berguncang. Para prajurit Kaurawa dan Pandawa sama-sama berhenti bertarung. Mereka tahu apa yang terjadi karena mengangkat tombak itu ke langit. Gatotkaca, suaranya menggema di antara kabut. Jika engkau benar anak Bhima, maka sambutlah senjata yang bahkan dunia enggan melihat. Gatotkaca menoleh, matanya merah oleh adrenalin perang. Darah menetes dari lengannya. Di wajahnya ada senyum tipis, bukan senyum kemenangan, tetapi senyum seorang prajurit yang tahu ia telah menjadi ancaman yang cukup besar hingga musuh harus memanggil langit untuk menghentikannya. Ia melompat ke udara, mengangkat tubuh besarnya, sayap bayangan membentang di belakangnya. Datanglah Ksatria Agung, aku siap. Karena tidak menunggu. Shakti! Tombak itu melesat, bukan terbang, melainkan mengoyak ruang di sekitarnya. Angin terbelah, tanah retak, cahaya putih merah mengikuti lintasannya. Gatotkaca merasakan hantaman kekuatan itu, bahkan sebelum tombak menyentuhnya. Udara panas, langit bergetar. Dan ketika Shakti menembus dadanya, seluruh Kurukshetra seakan terlempar dalam cahaya. Darah memancar jauh, seperti garis merah yang disambar petir. Tubuh Gatotkaca terpental ke udara, lebih tinggi dari sebelumnya, seperti bintang jatuh yang terpaksa kembali ke langit untuk terakhir kalinya. Dari bawah, Bhima menjerit, "Gana!" Tapi teriakan itu tenggelam oleh ledakan cahaya Shakti. Dan pada puncak langit itu, Gatotkaca belum jatuh, belum. Karena masih ada satu hal terakhir yang akan ia lakukan. Ledakan cahaya dari Shakti masih menyala samar di dada Gatotkaca. Tubuhnya yang tergantung di udara bergetar hebat, seakan tulang-tulangnya berusaha mempertahankan bentuknya, sementara energi senjata ilahi itu merobeknya dari dalam. Namun ia belum jatuh, belum menyerah. Malam di Kurukshetra kembali sunyi setelah tubuh raksasa Gatotkaca jatuh dan pecah di antara pasukan Kuru. Asap mesiu, debu tanah,
dan bau darah masih mengambang ketika nyawa terakhirnya padam. Namun, di balik hening itu, seakan ada sesuatu yang ikut terbuka. Sebuah kenangan yang lama terkubur. Kenangan tentang hutan tua, tentang seorang ibu yang sendirian, dan tentang seorang anak yang dilahirkan bukan untuk hidup panjang, melainkan untuk momen pengorbanan yang baru saja terjadi. Sebelum perang merenggutnya, sebelum dunia mengenal namanya sebagai pahlawan langit, ada kehidupan lain yang pelan, sunyi, dan penuh kasih di tengah rimba. Hutan itu sunyi ketika pagi baru terbit, tetapi sunyi yang tidak pernah benar-benar damai. Ada desis angin yang terdengar seperti bisikan makhluk lama, ada aroma tanah basah yang tercampur bau samar darah buruan, dan ada jejak-jejak kaki besar yang hanya dimiliki penghuni hutan yang tidak terlihat oleh manusia. Hidimbi sudah terbiasa dengan semuanya. Ia sudah hidup cukup lama di hutan ini untuk mengenali setiap suara, setiap bayangan, setiap tanda bahaya. Namun pagi itu berbeda. Ia terbangun bukan oleh suara, melainkan oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah udara sedang menunggu sesuatu. Dan benar, dari kejauhan ia melihat Bima, ksatria bertubuh besar yang telah membunuh kakaknya Hidimba, sedang berdiri memandang ke arah tempat tinggalnya. Tidak ada kebencian di mata Hidimbi terhadap Bima. Ia menerima kematian kakaknya sebagai konsekuensi dari naluri raksasa Hidimba sendiri. Hidimbi bahkan merasa Bima telah berlaku adil. Ia melindungi keluarganya sebagaimana semestinya seorang ksatria. Bima datang pagi itu bukan untuk bertarung, melainkan untuk memenuhi janjinya. Hidimbi telah mengungkapkan niatnya setelah kejadian semalam. Ia ingin melahirkan seorang anak dari darah Pandawa. Bukan untuk ambisi, bukan untuk kekuasaan, tetapi karena naluri batinnya mengatakan bahwa anak itu kelak akan memiliki peran besar bagi dunia. Bima melihat ketulusan itu dan Kunti, walau dengan berat hati, memberi restu. Pernikahan itu terjadi sederhana, tanpa upacara besar dan tanpa saksi kecuali pepohonan yang diam. Mereka hidup bersama dalam sebuah gubuk kayu di tengah hutan, jauh dari mata manusia, namun dekat dengan alam yang menjadi bagian dari diri Hidimbi. Hari-hari bersama Bima berjalan singkat, tetapi Hidimbi menjalaninya dengan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bima adalah manusia yang kuat, tetapi ia juga lembut dalam sikapnya. Jika Hidimbi bangun lebih awal untuk meracik ramuan hutan, Bima akan membantunya memotong kayu tanpa diminta. Jika Hidimbi menunjukkan tempat berburu, Bima akan mengikutinya tanpa mengeluh. Keakraban itu tumbuh seperti api kecil yang tidak pernah membara, tetapi menghangatkan. Ketika waktunya tiba, Bima harus berpisah dengan Hidimbi. Ia tahu Hidimbi sedang mengandung, tapi panggilan dari para saudaranya jauh lebih penting. Dengan berat hati, Bima pergi dan berjanji akan segera kembali menengok anaknya kelak. Hidimbi pun menjalani hari-hari menjelang kelahiran putranya seorang diri di hutan. Kelahiran itu tidak berjalan seperti kelahiran manusia biasa. Tanah bergetar, angin berputar di sekitar gubuk. Suara jauh seperti guruh terdengar menggema dari lembah. Hidimbi melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kepala besar yang bundar, matanya hitam bening, dan kulit gelap seperti malam pekat. Kekuatan raksasa mengalir kuat dalam tubuh kecil itu, tetapi ia tidak menangis keras. Ia hanya mengeluarkan suara pendek, dalam namun tenang, seolah ia tahu bahwa dunia sudah menunggunya. Hidimbi tersenyum. Kau akan kuberi nama Gatotkaca. Nama itu berarti kepala seperti pot tanah liat, dan memang demikian rupa anak itu. Tetapi bagi Hidimbi, ia lebih dari sekadar bayi berwujud unik. Ia adalah jembatan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia raksasa. Dalam beberapa bulan saja, tubuh Gatotkaca telah berkembang melampaui anak manusia berusia bertahun-tahun. Bagi bangsa raksasa ini bukan sesuatu yang tak wajar, tetapi bagi Hidimbi, pertumbuhan cepat itu seperti waktu yang sengaja berlari meninggalkannya. Waktu berjalan cepat bagi makhluk setengah raksasa. Dalam hitungan minggu, Gatotkaca belajar berdiri tanpa dituntun. Dalam hitungan bulan, ia sudah berlari, melintasi pepohonan dengan kelincahan alami. Hidimbi mengajarinya membaca tanda alam, mengenali aroma, mendengar suara jauh, dan mengendalikan kekuatan tubuhnya. Ia tahu bahwa darah Pandawa memberikan kejernihan pikiran, tetapi darah raksasa memberikan kekuatan yang tidak boleh dibiarkan tumbuh tanpa arah.
Hutan itu menyimpan ingatan tentang malam kelahiran anak itu, kilatan kecil yang tidak sempat menjadi cahaya, dan retakan tanah yang muncul meski tidak ada gempa. Kini, beberapa bulan telah berlalu, tetapi jejak kehadirannya masih menempel di udara, seperti jelaga yang enggan hilang. Gatot Kaca tumbuh terlalu cepat. Dalam beberapa minggu, lengannya sudah kuat, ototnya menegang seperti tali busur yang dipaksa menahan panah raksasa. Ia bergerak seperti makhluk yang tidak mengerti batas tubuhnya sendiri. Hutan memperhatikan, diam, seakan takut membuat suara yang bisa menyalakan sesuatu di dalam anak itu. Hidimbi merawatnya dengan hati-hati, seolah setiap sentuhan bisa membangunkan sesuatu yang lebih tua dari malam itu sendiri. Di gubuk kecil yang dibuat dari akar-akar besar hutan, ia berbicara dengan nada pelan. "Tenang, nak. Jangan bergerak terlalu cepat," bisiknya sambil memeluk tubuh mungil yang panas. Hari demi hari kemampuan Gatot Kaca semakin terlihat. Seringkali Hidimbi terdiam melihat perubahan putranya. Baru kemarin ia memeluknya sebagai bocah kecil, kini pundaknya sudah mulai tegap. Dan langkahnya lebih mantap daripada anak kecil manapun. Ia mulai bisa berlari cepat, memanjat pohon tinggi, dan mengangkat batu-batu yang ukurannya tidak wajar bagi usianya. Hidimbi memperhatikan ini semua dengan bangga, tetapi juga dengan kesadaran halus bahwa ia tidak punya banyak waktu menikmati masa kecil itu. Suatu pagi, sebuah kejadian kecil menandai awal perubahan besar. Gatot Kaca melompat dari sebuah akar pohon besar, tetapi tubuhnya tidak langsung jatuh ke tanah. Ia melayang sebentar, sekadar beberapa helaan napas, namun cukup membuat Hidimbi menggigil menyadari bahwa masa kanak-kanaknya telah digantikan sesuatu yang lebih besar. Ini adalah momen transformasi pertamanya. Suatu malam ketika angin berhenti bergerak, Gatot Kaca kecil duduk memandang pintu gubuk. Matanya memantulkan sesuatu yang bukan cahaya, lebih seperti pergerakan bayangan yang belum menemukan bentuk. "Ibu," suaranya pelan, serak, tidak cocok dengan ukuran tubuhnya. "Kenapa aku panas?" Hidimbi menatapnya lama. Napasnya tercekat sebelum ia berhasil mengatur nada suara. "Itu bukan panas, itu warisan," jawabnya. "Sesuatunya sedang belajar mengenal tubuhmu." "Dari ayah?" "Tidak sepenuhnya," gumam Hidimbi, hampir tidak terdengar. Ketika Gatot Kaca belajar berjalan, tanah pertama yang ia injak retak tipis. Ia berhenti, menatap celah itu dengan ketakutan yang polos. Hidimbi berlutut di sampingnya. "Kamu tidak melakukan kesalahan," katanya lembut. Tanah hanya kaget. Namun hutan tahu Hidimbi berbohong. Ia menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah kecil, membayangkan apa yang mungkin terjadi ketika anak itu tumbuh lebih besar. Pada pagi lain, seekor rusa kecil datang terlalu dekat. Gatot Kaca mengulurkan tangannya, ingin merasakan lembutnya bulu. Namun rusa itu melompat panik, suaranya pecah di antara semak. Gatot Kaca menatap ibunya. "Mereka takut, bukan padamu," Hidimbi mengusap kepalanya. "Mereka takut pada yang bersamamu." "Siapa?" Hidimbi tidak menjawab. Ia hanya memeluknya, dan hutan merasakan debar jantungnya yang penuh kecemasan. Malam-malam berikutnya, Gatot Kaca belajar menahan dorongan aneh yang muncul di dalam dadanya. Dorongan untuk berlari, untuk mengejar, untuk menggigit. Hidimbi menuntunnya keluar ke tengah gelap hutan. "Lari saja, jangan tangkap apapun," katanya lirih. "Biarkan naluri itu lelah." Dan anak itu berlari, bayangannya memanjang, memisah, seolah mencoba meninggalkannya. Ketika ia kembali terengah-engah, ia bertanya sambil menatap tanah. "Ibu, bayanganku kenapa seperti hidup?" Hidimbi memejam, lalu menjawab dengan suara patah. "Karena kamu tidak lahir sendirian." Hutan diam, dan di balik kesunyian itu, dunia mulai paham. Bayi ini bukan sekadar tumbuh cepat, ia tumbuh menuju sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Gatot Kaca tumbuh menjadi anak yang kuat dan lincah. Hutan adalah ruang belajar pertamanya. Ia memanjat akar-akar besar, berlari di antara pepohonan, dan menirukan suara burung yang lewat. Hidimbi mengikuti dari jauh, bangga sekaligus khawatir, karena ia tahu suatu hari dunia luar akan datang memanggil anaknya. Kadang Hidimbi duduk sendirian di dekat api unggun, memandangi punggung putranya yang makin lebar, sambil merasa waktu telah mempermainkannya.
Ia belum sempat menikmati masa kecil Gatotkaca, tetapi anak itu telah berubah menjadi pemuda yang hampir tidak muat lagi dalam pelukannya. Pada suatu siang yang cerah, suara langkah berat menggema dari arah timur. Hidimbi mengenali ritme itu, ritme prajurit. Bhima kembali jauh lebih kuat dan gagah dari pertama kali ia datang ke hutan itu. Ia menatap pemuda yang berdiri di samping Hidimbi. Hari itu datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Siang itu angin membawa aroma asing. Tidak seperti bau hewan hutan atau tumbuhan liar. Aroma itu berat, kuat, dan bagi Hidimbi sangat familiar. Ia terdiam sesaat lalu menatap ke arah timur, tempat suara langkah besar mendekat, menghantam tanah dengan ritme yang ia ingat dari masa lalu. Gatotkaca yang sedang bermain menangkap suara itu terlebih dahulu. Ia menoleh, keningnya berkerut. "Ibu, ada yang datang." Hidimbi mengangguk pelan. "Ya, dan kamu harus melihatnya." Dari balik pepohonan muncullah Bhima. Tubuh besar itu masih sama seperti dulu, kokoh, gagah, dan penuh tenaga yang bisa mengguncang medan perang. Namun kini, di hadapan hutan yang asing ini, sorot matanya berbeda. Ada harapan, ada kerinduan, dan ada rasa tanggung jawab yang belum sempat ia tunaikan sejak pertemuan singkatnya dengan Hidimbi dulu. Ia berhenti ketika melihat sosok kecil, berkulit agak gelap dengan kepala botak dan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Gatotkaca berdiri tegak, tidak takut, tetapi bingung. Hidimbi berjalan mendekat dan berdiri di antara mereka. "Bhima, ini putramu." Bhima terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya lebih kuat dari pukulan musuh manapun. Ia mendekat perlahan, lututnya merendah agar bisa sejajar dengan mata anak itu. "Siapa namamu?" tanya Bhima lembut. "Gatotkaca," jawab anak itu mantap. "Ibu yang memberi." Bhima tersenyum. "Nama yang hebat, kamu tahu siapa aku?" Gatotkaca menggeleng. Hidimbi menepuk bahu anaknya. "Dia ayahmu." Anak itu memandang Bhima lama, seperti mencoba membaca sesuatu yang tak tampak. Lalu perlahan, ia mendekat. Bhima membuka lengannya, ragu sejenak, lalu yakin. Gatotkaca akhirnya melangkah masuk ke dalam pelukan itu, kaku pada awalnya, tapi kemudian tubuh kecilnya melunak. "Itu hangat," gumam Gatotkaca pelan, tidak terbiasa dengan keakraban ini. Bhima tertawa kecil. "Seharusnya begitu, kamu adalah darahku." Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama. Bhima mengajarinya teknik dasar bergulat, bagaimana menahan pijakan, dan bagaimana memusatkan tenaga. Gatotkaca menangkap semuanya dengan cepat, terlalu cepat untuk ukuran anak seusianya. Bhima mengangguk sambil tertawa. "Cepat sekali kau belajar." "Itu karena ia anakmu," jawab Hidimbi, bangga. Saat matahari mulai turun, Bhima berdiri. "Aku tidak bisa tinggal lama, tapi ingat ini, nak. Jika Pandawa memanggilmu nanti, datanglah. Dunia kami kelak akan membutuhkanmu." Gatotkaca mengangguk meski belum sepenuhnya memahami maknanya. Bhima menempuk pundak putranya, lalu memandang Hidimbi sekali lagi sebelum akhirnya pergi, kembali ke dunia manusia yang menunggunya. Dan hutan itu, untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah penyeimbang antara dua dunia, manusia dan raksasa, yang baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Gatotkaca kini tahu ia tidak hanya milik hutan, ia juga milik sejarah yang lebih besar daripada dirinya. Hari itu hutan terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa aroma tanah basah, datang dengan bau asing, debu, besi, dan ketegangan. Gatotkaca yang sudah tumbuh menjadi pemuda tinggi dan kuat, menghentikan latihannya, merasakan getaran halus di udara. Tidak ada burung bersuara, tidak ada ranting patah, hanya satu hal yang jelas. Seseorang sedang menuju ke arahnya. Hidimbi muncul dari balik pepohonan, wajahnya tenang namun matanya menyimpan kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Hari itu akhirnya datang," katanya lirih. Gatotkaca menatap ibunya. "Hari apa?" Sebelum Hidimbi menjawab, suara langkah besar terdengar. Bukan langkah makhluk hutan, langkah manusia, namun dengan kekuatan yang tidak kalah dari penghuni hutan yang paling buas. Gatotkaca sudah mengenal ritme itu. Bhima muncul dengan napas panjang dan wajah yang jauh lebih keras dibanding terakhir kali ia datang. Bajunya berdebu,
Kulitnya tergores di beberapa tempat dan senjata di punggungnya menunjukkan ia baru melalui perjalanan yang tidak mudah. Gatot Kaca, panggilnya. Gatot Kaca melangkah maju, tegap dan siap mendengar. Bhima menatap putranya lama, bangga namun juga berat hati. Waktunya tiba, katanya akhirnya. Perang besar meletus. Para Pandawa melawan Kaurawa, dan kami membutuhkanmu. Hidimbi menundukkan kepala, seolah menerima hal yang sudah lama ia tahu, tapi tetap berharap tidak terjadi secepat ini. Gatot Kaca mencoba membaca wajah ayahnya. Seberapa besar perangnya? Bhima menghela napas. Cukup besar untuk mengubah dunia. Cukup gelap untuk memanggil semua sekutu, dari manusia sampai makhluk hutan. Dan hanya sedikit yang bisa bertarung di udara sepertimu. Gatot Kaca terdiam sejenak. Ia bukan tidak siap bertarung, tetapi ia tahu panggilan ini bukan panggilan biasa. Ini bukan sekadar membantu ayahnya. Ini adalah panggilan yang akan menentukan nasib banyak orang. Hidimbi mendekat, menatap putranya lembut. Kamu lahir bukan untuk bersembunyi di hutan selamanya. Ayahmu benar, dunia luar menunggumu. Bhima menambahkan, Duryodhana memiliki banyak prajurit kuat karena berada di pihak mereka, serta banyak ksatria pilihan. Kami tidak meminta kamu menjadi pahlawan. Kami hanya meminta kamu berdiri bersama kami. Gatot Kaca mengangguk perlahan. Aku mengerti, jika darahku setengah dari darah Pandawa, maka tugasku pun bukan milikku sendiri. Bhima tersenyum tipis. Benar, kamu tidak bertarung untuk kami saja. Kamu bertarung untuk keseimbangan dunia. Sebelum pergi, Gatot Kaca memandang hutan tempat ia tumbuh. Semua akar, dedaunan, dan tanah yang membesarkannya tampak diam, seolah memberi restu. Hidimbi memeluk putranya erat. Kembalilah jika bisa, bisiknya. Tapi jika takdir memanggil lebih jauh, jadilah yang terbaik dari dua dunia yang ada dalam dirimu. Gatot Kaca menunduk hormat kepada ibunya dan berdiri di samping Bhima. Baik, ayah. Tunjukkan jalan menuju Kurukshetra. Bhima tersenyum lega dan bersama-sama mereka melangkah keluar dari hutan. Di kejauhan, suara genderang perang mulai terdengar. Pelan pada awalnya, namun perlahan menjadi gemuruh yang menandai awal perjalanan Gatot Kaca menuju panggung takdirnya. Perang Kurukshetra hari itu telah berlangsung sejak pagi, namun panas matahari tidak lebih menyengat daripada hawa kebencian yang memenuhi medan luas itu. Debu menempel pada kulit para prajurit, darah mengalir membentuk garis-garis merah di tanah, dan teriakan kesakitan bercampur dengan denting senjata, seperti lagu perang yang tidak pernah selesai. Ketika matahari mulai tenggelam di balik kabut, Yudhishthira memanggil Bhima. Saudara, katanya dengan wajah letih, pasukan kita mulai terdesak di sayap kiri. Para ksatria Kaurawa tidak mengendur, kita perlu bantuan. Bhima menoleh ke belakang, tempat Gatot Kaca berdiri tegap seperti batu besar yang siap digerakkan kapanpun. Tubuhnya yang besar dan ringan tampak bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia merasakan panggilan medan perang yang seakan meminta kehadirannya. Bhima memberi isyarat, sekarang giliranmu nak. Gatot Kaca mengangguk. Ia melompat ke udara, sayatan angin mengikuti setiap gerakannya. Pandawa dan pasukan sekutu menatap dengan kagum ketika ia menanjak semakin tinggi, lalu meluncur turun ke arah kerumunan Kaurawa seperti bayangan besar yang menelan cahaya. Begitu kakinya menyentuh tanah, hentakannya membuat banyak prajurit Kaurawa terpental. Gatot Kaca bergerak cepat, tangannya mengayun seperti badai. Satu tebasannya menghancurkan tombak yang diarahkan padanya. Satu dorongannya membuat kereta tempur terjungkal dan kudanya melarikan diri ketakutan. Siapa makhluk itu? Teriak salah satu panglima Kaurawa. Bukan makhluk, jawab prajurit lain sambil mundur. Itu putra Bhima. Serangan Gatot Kaca bukan hanya kekuatan fisik. Ia memanfaatkan bakat alamnya sebagai keturunan raksasa, melompat tinggi, menghilang di balik bayangan, lalu muncul kembali dari arah lain. Setiap kali ia turun dari udara, pasukan musuh pecah seperti ombak yang dihantam karang. Di kejauhan, Duryodhana melihat kekacauan itu dan menghentakkan tombaknya ke tanah. Panggil semua ksatria lapis kedua, jangan biarkan makhluk itu menghancurkan formasi kita. Namun bahkan tambahan prajurit tidak banyak membantu. Gatot Kaca terus membuat garis pertahanan musuh retak.
Para pemanah Kaurawa mencoba menembaknya dari kejauhan, namun ia bergerak terlalu cepat, dan sebagian anak panah justru berbalik arah akibat pusaran angin dari tubuhnya. Bima menerobos barisan musuh, mencoba mendekat ke arah putranya. "Bagus, Gatotkaca, tekan terus!" Arjuna yang berada di kereta bersama Kresna pun memperhatikan perkembangan itu. "Lihatlah," kata Arjuna. Ia bertempur dengan cara yang bahkan para dewa pun akan berhenti sejenak untuk menyaksikan. Kresna mengangguk perlahan, matanya tajam. "Memang, dan itulah sebabnya malam nanti pihak Kaurawa akan gemetar, karena tidak banyak yang bisa menghadapi putra raksasa ketika gelap mulai turun." Saat senja berubah menjadi malam, medan perang mengalami perubahan yang terasa jelas. Cahaya memudar, angin menjadi lebih dingin, dan suara-suara prajurit terdengar seperti gema jauh. Untuk sebagian besar pasukan manusia, malam adalah ancaman, tetapi bagi Gatotkaca, malam adalah rumahnya. Begitu kegelapan menyelimuti Kurukshetra, kekuatannya meningkat. Gerakannya menjadi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih sulit diprediksi. Api kecil yang ia panggil dari telapak tangannya, menari di udara, membuat musuh kehilangan keberanian, bahkan sebelum ia mendekat. "Ini tidak wajar, dia semakin kuat di malam hari," teriak salah satu panglima Kaurawa. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan seorang kesatria dengan baju zirah yang berkilau redup, tenang, dan penuh perhitungan. Matanya tidak teralihkan sedikit pun dari sosok Gatotkaca. Karena ia memegang tombaknya erat, tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus turun tangan. Dan malam itu, langkah pertama menuju pertemuan mereka akhirnya dimulai. Debu dan darah masih menempel di Kurukshetra ketika malam surut perlahan, meninggalkan aroma besi dan kematian yang tak terhapus. Tubuh Gatotkaca yang gugur kini hanyalah bayangan samar di tengah tanah retak, sementara para prajurit yang selamat menatap dengan ketakutan dan tak percaya. Kesunyian yang menyelimuti medan perang terasa berat, seakan menekan hati setiap makhluk yang menyaksikan bahwa dunia telah berubah selamanya oleh satu pengorbanan besar. Kemenangan bagi Pandawa terasa pahit. Kehilangan Gatotkaca bukan sekadar hilangnya seorang ksatria. Ia adalah hilangnya jembatan antara manusia dan alam, antara kekuatan raksasa dan nurani manusia. Hutan yang dulu menjadi rumahnya tetap sunyi, menahan nafas, menyimpan gema tawa dan tangisnya yang tak akan pernah kembali. Setiap langkah di tanah yang sama kini terasa seperti menghancurkan sesuatu yang lebih dari sekadar jasad. Ada roh yang mati bersama darah yang tumpah. Namun perang belum berakhir. Bima berdiri di tengah medan yang hancur, matanya menyala karena kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Kehilangan putranya menggerakkan amarah yang akan segera dilepaskan kepada semua yang bertanggung jawab. Tanah Kurukshetra berguncang ketika ia menatap barisan Kaurawa. Dentuman langkahnya seperti guntur yang menandai bahwa kematian Gatotkaca hanyalah awal dari gelombang balas dendam yang akan datang. Dunia masih gelap dan malam belum selesai menelan nyawa, namun Bima akan segera mengamuk. Teriakan para Pandawa membelah malam, tetapi suara mereka tenggelam oleh gemuruh energi Shakti yang terus mendesis. Gatotkaca merasakan sebagian tubuhnya mati rasa. Tangan kirinya sudah tak dapat digerakkan, dada kirinya berlubang, dan napasnya tersengal seperti api terakhir dari obor yang hampir padam. "Belum selesai," gumamnya hampir tanpa suara. Ia mengerahkan sisa kekuatannya. Otot-ototnya membesar dengan paksa, kulitnya merenggang, retak, dan kemudian pecah. Darah menetes deras, membentuk pola gelap di udara malam. Meski tubuhnya hancur, wajahnya tetap keras. Matanya fokus pada barisan pasukan Kuru yang terkejut melihat raksasa itu belum roboh. Di bawah, pasukan Kuru panik. Mereka tidak menyangka Gatotkaca masih hidup. Beberapa prajurit mencoba mundur, sementara yang lain terpaku, tidak mampu bergerak melihat sosok besar itu terus membesar dan membesar. Karna yang masih berdiri di atas kereta perangnya merasakan tenggorokannya mengering. Ia tidak pernah melihat makhluk manapun bertahan setelah Shakti mengenai tubuhnya. Penditanya, Shalya, berbisik tegang. Ia menunda kematiannya. Karna tidak menjawab. Ia hanya menggenggam sisi keretanya keras-keras.
Senjata pamungkasnya sudah hilang, dan raksasa itu masih hidup. Gatot-Kaca menegakkan tubuhnya lagi. Ia tampak seperti pilar hitam yang menjulang di tengah kabut asap medan perang. Langkahnya terhuyung, tetapi setiap hentakan kakinya membuat tanah berguncang, memecahkan barisan prajurit yang ketakutan. Tangan kanannya, satu-satunya yang masih dapat digerakkan, mengangkat seolah hendak memanggil seluruh kekuatannya. Mendung tipis berkumpul di atas kepala, dan kilat samar berkelebat seperti menjawab panggilannya. Tubuh Gatot-Kaca diselubungi cahaya kebiruan yang redup sisa-sisa ilmu maya raksasa hutan. Ia menarik napas terakhir yang panjang, tidak untuk bertahan hidup, tetapi untuk melakukan satu tindakan terakhir. Untuk Pandawa, bisiknya. Kemudian ia menjatuhkan dirinya. Bukan jatuh karena tak berdaya, tetapi menjatuhkan diri dengan sengaja, seolah tubuhnya menjadi senjata terakhir. Tubuh raksasanya meluruh dari udara perlahan, seperti bayangan gunung yang runtuh. Para prajurit Kuru menjerit histeris. Kereta-kereta kuda berbalik arah, beberapa saling bertabrakan. Tombak dan perisai terlempar saat seluruh barisan pasukan itu berusaha melarikan diri dari bayangan besar yang menimpa mereka. Tapi semua sudah terlambat. Tubuh Gatot-Kaca menghantam daratan dengan dentuman yang meretakkan bumi. Tanah terbelah. Angin terdorong keluar seperti badai. Benturan itu menimbun ratusan prajurit dalam sekali hentak, tersembur ke atas, dipatahkan atau tertindih sampai tak lagi bernyawa. Debu tebal membubung, menutupi sebagian medan Kurukshetra dalam kabut kelabu. Di tengah kabut itu, Gatot-Kaca terbaring diam. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Bukan senyum kemenangan, melainkan ketenangan. Ia tahu ia memaksa Shakti digunakan padanya, bukan pada Arjuna. Ia tahu ia menutup hidupnya dengan memberi Pandawa napas baru. Tubuhnya mulai mengecil perlahan, kembali ke wujud mendekati manusia. Seperti seorang pemuda yang tertidur dalam damai. Gatot-Kaca akhirnya gugur. Namun gugurnya adalah pukulan yang mengguncang semesta. Pengorbanan yang memecahkan barisan Kuru, merenggut senjata pamungkas Karna, dan menyegel takdir malam itu dengan keteguhan seorang putra Bima yang mati dengan bangga.